Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Tosowit dengan NIM 11S3015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum yang ke-11, yaitu uh, Unit Certainty dan Probabilities Reasoning. Nah, uh, sebelum itu saya akan menjelaskan uh, untuk kita ngapain, kita pada praktikum kelima ini praktikum ke-11 ini kita ngapain. Nah, di sini kita melakukan pengenalan probabilistik ini. Kita akan mempelajari bagaimana cara membuat dan menganalisis Bayesian network menggunakan bahasa Python dan library PGMP. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sistem cerdas dapat menyimpulkan kemungkinan satu kejadian berdasarkan bukti yang ada. Misalnya meskipun informasi yang dimiliki tidak lengkap atau bersifat tidak pasti, uh, melalui studi kasus seperti Sprinkler Network dan Alarm Network, kita belajar membangun struktur jaringan, mendefinisikan conditional probability distribution atau CPD, serta melakukan inferensi probabilistik untuk menjawab pertanyaan seperti seberapa besar kemungkinan hujan jika rumput basah. Praktikum ini membantu kita memahami dasar logika dan probabilitas dalam kecerdasan buatan. Oke, kita langsung saja ke bagian aktivitas praktikumnya, di mana sebelumnya kita disuruh untuk menginstal PGMP. Nah, setelah kita install, lalu kita lakukan praktikumnya. Nah, di sini ada latihan praktikumnya. Nah, di mana uh, pada latihan praktikum ini, kita menggunakan studi kasus klasik yang dikenal sebagai Alarm Network. Kasus ini menjelaskan bagaimana sistem bisa menalar kemungkinan terjadi satu peristiwa berdasarkan bukti-bukti yang tidak pasti. Kita langsung saja ke bagian kodenya. Nah, untuk bagian kode ini untuk mengimpor 3 komponen utama dari PGMP, Differentiated Bayesian Network, digunakan untuk membuat struktur jaringan probabilistik. Terus tubular CPD untuk mendefinisikan tabel probabilitas bersyarat dan variabel elimination untuk melakukan inferensi atau perhitungan probabilitas. Lalu lanjut ke bagian ini untuk ini ya. Nah, bagian ini untuk membangun struktur Bayesian network. Nah, kita punya 5 variabel Brooke-Larry, earthquake, alarm, John Skulls, and Mary Class. Nah, strukturnya menunjukkan bahwa perampokan dan gempa dapat memicu alarm. Dan jika alarm berbunyi, kemungkinan John dan Mary akan melapor. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian. Nah, pada bagian ini, di sini kita ada 2 CPD. Pertama untuk variabel Brooke-Larry dan earthquake. Nah, keduanya memiliki probabilitas kecil yang untuk terjadi, hanya 0,1% untuk perampokan dan 0,2% untuk gempa. Terus selanjutnya CPD untuk alarm A, Brooke-Larry, B, earthquake. Nah, pada bagian ini di sini CPD untuk alarm bergantung pada 2 faktor, burglary dan earthquake. Nah, misalnya jika keduanya terjadi, maka kemungkinan alarm berbunyi sangat tinggi. Sedangkan jika tidak, ada peristiwa alarm hampir pasti tidak berbunyi. Selanjutnya, nah, pada bagian ini variabel John Class. Nah, dipengaruhi oleh alarm. Kalau alarm berbunyi, peluang John menelpon adalah 90%. Tapi kalau alarm tidak berbunyi, peluang turun hanya 5%. Selanjutnya CPD untuk Mary Class dan alarm. Nah, ini logikanya mirip dengan John. Mary punya 70% kemungkinan menelpon jika alarm berbunyi dan hanya 1% jika tidak berbunyi. Selanjutnya model. Nah, pada bagian ini untuk sampai sini ya. Nah, ini untuk setelah semua CPD dibuat, kita akan tambahkan semuanya ke dalam model. Lalu kita memverifikasi apakah struktur dan nilai CPD sudah selesai. Jika valid, berarti model Bayesian Network kita siap digunakan. Terus selanjutnya,
spring effect. Nah, pada bagian ini sekarang kita buat objek inference menggunakan variabel elimination yang akan digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat berdasarkan bukti yang kita masukkan. Lalu Q1 ini untuk pertanyaan pertama, menghitung peluang alarm berbunyi secara umum biasanya dinilai kecil karena alarm hanya berbunyi jika terjadi perampokan atau gempa. Lalu Q2 nah ini pertanyaan kedua, menghitung probabilitas adanya perampokan jika diketahui bahwa John menelpon. Hasilnya naik sedikit dibandingkan probabilitas awal. Lalu selanjutnya, nah, ini jika John dan Mary dua-duanya menelpon, maka keyakinan terhadap perampokan meningkat drastis karena dua bukti berbeda mendukung peristiwa yang sama. Nah, yang terakhir ini untuk terakhir kita lihat apakah panggilan mereka juga mengaruhi keyakinan terhadap adanya gempa. Biasanya hasilnya tetap kecil karena gempa jarang menjadi penyebab alarm berbunyi dibandingkan perampokan. Oke, kita coba untuk menjalankan code-nya. Aduh, kenapa seperti ini? Sebentar ya. Astaga. Nah, di sini bisa kita lihat hasil outputnya melakukan inferensi probabilitas alarm berbunyi. Nah, kalau 0 itu false, kalau 1 itu true. Jadi misalnya kalau 0 dia kemungkinan alarm berbunyi itu 0,9975. Namun kalau terjadi dia 0,0025. Nah, begitu juga sampai ke earthquake. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian sprint, ke bagian latihannya. Kita coba dulu ini kita lihat. Oke. Terus pada bagian ini adalah latihan praktikum. Apa ya? Ini adalah studi kasus praktikum di mana kita akan membuat contoh penerapan penalaran probabilistik menggunakan Bayesian Network, tepatnya pada kasus sprinkle network. Jaringan ini digunakan untuk memperkirakan kemungkinan hujan atau rain berdasarkan kondisi seperti apakah rumput basah, wet grass, sprinkle menyala, dan cuaca berawan cloudy. Model ini sering digunakan untuk memahami hubungan sebab akibat dengan ketidakpastian dalam kecerdasan buatan. Nah, langsung saja kita. Nah, ini untuk melakukan import library dengan Gimpy, sama seperti yang pada file praktikum BNB. Lalu ini untuk membuat struktur jaringan Bayesian, arah panah menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat cuaca berawan mempengaruhi kemungkinan sprinkler menyala dan kemungkinan rain turun. Keduanya variabel ini atau sprinkle dan rain bersama-sama mempengaruhi kondisi wet grass atau apakah rumput menjadi basah. Nah, terus ini mendefinisikan CPD untuk variabel cloudy, nilainya berarti kemungkinan cuaca berawan atau tidak berawan sama besar, yaitu 50-50. Terus CPD bagian ini mendefinisikan kemungkinan hujan berdasarkan kondisi cloudy. Jika berawan, peluang hujan turun meningkat menjadi 0,8%. Terus salah ya guys ya. Ini tadi jika menyala, jika berawan kemungkinan jika berawan sprinkler lebih menyala 0,5. Nah, di sini ya dia 0,8%. Maaf, saya keliru. Sorry. Nah, bagian ini mendefinisikan hujan berdasarkan kondisi cloudy. Jika berawan, peluang hujan mungkin menjadi 0,8%. Nah, kalau untuk bagian code yang ini untuk menunjukkan kondisi wet grass tergantung dari sprinkler dan rain.
Misalnya, jika sprinkler menyala dan hujan turun, hampir pasti rumput akan basah atau 0,99. Nah, selanjutnya, oke. Nah, ini untuk semua CPD dimasukkan ke dalam model lalu dilakukan validasi struktur dan probabilitas. Jika hasilnya true, berarti model sudah benar dan lengkap. Lalu selanjutnya begitu juga dengan ini ya guys, interstellar. Nah, infer sampai pinware. Nah, ini tahap terakhir adalah inferensi probabilistik. Kita ingin tahu seberapa besar kemungkinan hujan turun jika rumput terlihat basah. Hasil akan menunjukkan nilai probabilitas untuk range 1 yang menggambarkan tingkat keyakinan berdasarkan bukti White-Glass 1. Nah, coba kita jalankan ya guys. Curi-curi kita pakai CMD. Oke, kita coba langsung ke sini. Nah, di sini juga bisa kita lihat problem. Nah, jika dia false, maka kemungkinan hujan itu adalah 0,4366. Kalau dia true, berarti kemungkinan hujan itu adalah 0,535. Nah, jadi kesimpulan untuk latihannya ini, kita melalui model Sprinkler Bayesian Network ini, kita bisa melihat bagaimana hubungan sebab akibat antar variabel bekerja dalam konteks probabilistik. Model seperti ini sangat berguna di dunia nyata, misalnya untuk prediksi cuaca, diagnosis medis, atau deteksi sistem sensor. Nah, sekian penjelasan saya pada praktikum yang ke-11 ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.